kita akan buka lab ruang ekspresi ini sebagai wadah untuk mahasiswa mengelaborasi ide-ide. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Putri dari Ruang Ekspresi 2021 ingin bertanya seputaran ruang ekspresi kepada Pak Imam. Gini kan Pak Imam, di ruang ekspresi itu kan merupakan tempat imajinasi, kontribusi, sama kolaborasi. Nah, maksud dari imajinasi, kontribusi, dan kolaborasi itu sendiri apa sih Pak Imam? Ruang ekspresi itu pada mulanya sebenarnya sebuah lab, tetapi kami ingin lab yang tidak kaku, dengan meja komputer dan kegiatan yang terstruktur. Nah, kita akan buka lab ruang ekspresi ini sebagai wadah untuk mahasiswa mengelaborasi ide-ide, imajinasi-imajinasi. Dan itu tidak mungkin dilakukan sendirian, pasti dalam kelompok. Maka kita punya jargon kolaborasi itu. Nah, akhirnya dari situlah kemudian kita kembangkan konsep yang lebih terbuka. Maka kata labnya kita hilangkan, cukup ruang ekspresi saja. Nah, syaratnya mahasiswa masuk ke situ itu bukan dalam rangka praktikum, tapi dalam rangka mengembangkan imajinasinya, berkolaborasi, bekerjasama untuk mewujudkan imajinasi tersebut menjadi sebuah karya. Makanya itu jadilah ruang ekspresi. Jadilah ruang ekspresi. Lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Kan di ruang ekspresi ini sendiri banyak beberapa anak SI. Nah, kalau selain prodi SI, misalnya prodi matematika atau prodi PPKN atau dari lainnya, selain ya, mahasiswa UAD gitu, boleh nggak gabung ke ruang ekspresi? Pada prinsipnya dimungkinkan, karena dengan pendekatan kolaborasi itu tidak mungkin kita menyelesaikan persoalan hanya dalam lingkup anak-anak SI saja. Pasti akan melibatkan pihak-pihak lain yang kompetensinya memadai untuk menyelesaikan kasus tersebut. Artinya, memang prioritas utamanya untuk mahasiswa SI itu jelas, tetapi dalam perkembangannya, dalam misalnya suatu kelompok membutuhkan mitra dari teman-teman prodi yang lain, saya pikir tidak masalah, dimungkinkan. Berarti boleh lah ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Putri dari tim. Putri? Ya, Oke, dari oke. tim Ruang Ekspresi 2021. Oke. Ingin bertanya Pak seputaran RE kepada Pak Farid. Ini jawab cepat atau jawab panjang? Jawab aja. Oh, jawab aja. Nggak ada jawab cepat, jawab panjang ya? Nggak ada. Oke. Gini Pak, mau nanya biar teman-teman yang lain tahu nih, kira-kira kalau boleh tahu struktur di ruang ekspresi itu ada apa aja sih Pak? Struktur. Iya. Di RE itu simple banget ininya, apa namanya? Manajerialnya. Jadi ada namanya, kita sebut dengan CEO. CEO. Ya, Chief Officer, CEO, Chief Executive Officer. Itu saya. Kemudian di bawahnya itu ada namanya CTO. CTO itu Technology Officer-nya. CTO-nya itu ngurusi masalah standar teknologi yang dipakai di RE untuk produksi sistem informasi. CTO-nya itu dari mahasiswa juga, namanya Arfian, dia CTO-nya. Kemudian ada Product Manager. Product Manager itu ngurusi masalah produk-produk apa saja, produk apa saja yang akan diproduksi di RE, itu dipegang oleh Adit, anak 2017. Jadi RE ini adalah satu living lab, saya sebut ya. Jadi lab hidup yang akan digunakan oleh mahasiswa dalam mempelajari seluk-beluk apa yang ada di dalam dunia industri. Maka pendekatannya kita pakai dengan pendekatan struktur yang ada di industri, ya, dengan dirampingkan. Di rampingan itu ada, ya cuma itu aja, ada 3 itu. Berarti cuma ada 3 ya Pak? Ya, ada 3 aja. Nanti kan
nanti di bawahnya itu kan ada tim project ya. Ada tim project yang sangat dinamis. Misalnya nanti ada CTO itu nanti membawai beberapa project-project yang sedang berjalan. Jadi untuk masalah teknologinya macam-macam sebagainya di bawah koordinasi dari CTO itu untuk ngurusi teknologi-teknologi yang dipakai oleh project-project di bawahnya. Demikian juga dengan product manager. Product manager juga ngurusi masalah produk-produk yang akan dikembangkan. Di bawahnya lagi ada namanya tim lead ya. Leader projectnya. Di dalam project itu nanti ada dipecah-pecah lagi, jadi ada programmernya, ada UI UX designer, ada testernya, ada QA ya, quality assurance-nya. Ya setidaknya ada 3 itu tiap tim itu. Jadi untuk kendali atasnya itu cuma 3 itu, tapi di bawahnya kita berdasarkan project-project yang dikerjakan di RA gitu. Dan bagaimana perkembangan ruang ekspresi ini sendiri Pak selama ini? Perkembangannya? Iya. Perkembangan itu relatif ya. Jadi gini, kita bikin ruang ekspresi ini sebagai lab hidup, itu garis merahnya. Nah, dari situ kemudian saya bikin satu skema untuk mengembangkan ruang ekspresi ini. Nah, kalau ditanya perkembangannya gimana ya, saya bisa bilang perkembangannya sebanding dengan proyek-proyek atau produk-produk yang dihasilkan. Nah, dari dulu sampai sekarang itu produk-produk dan proyek yang kita bikin itu sudah ada beberapa ya. Kalau teman-teman lihat di Play Store itu ada 2 apps yang sudah rilis di sana. Yang pertama adalah apps ruang ekspresi itu untuk managerial project management ya, project management di internal ruang ekspresi, dan itu bisa dipakai juga untuk project management di luar ruang ekspresi. Tapi prinsipnya itu adalah sebuah aplikasi untuk pengelolaan project management. Terus yang kedua adalah ada aplikasi pesan aja yang itu digunakan untuk transaksi ya, transaksi di dalam kampus untuk menghubungkan tiga unsur, yaitu unsur konsumen, unsur runner atau pengantar di dalam kampus, sama penjual di dalam kampus. Dan proyek-proyek lain yang tidak dirilis di App Store secara luas, yaitu produk-produk yang kita bekerja sama dengan organisasi lain untuk mengembangkan produk mereka. Berarti proyek RE ini udah lumayan banyak ya Pak? Ya udah banyak. Udah banyak. Kita Westbook misalnya punya universitas kan kita juga yang kerjakan. Itu RE juga ini? RE juga yang mengerjakan. Ada lagi proyek kartu anggota Aisyah, itu pimpinan pusat Aisyah. Sekolahnya udah nasional ya, punya pimpinan pusat. Itu juga kita yang kerjakan, RE yang kerjakan.